Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Sudut Podcast. Podcastnya Anak Sabila. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Asik. Sebelumnya nama aku Aisyah. Nama aku Aliza. Ya, Aliza hari ini kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Kalau Kak Aisyah gimana? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Wow, siapakah tamu kita yang sangat spesial itu? Jeng jeng jeng. Jeng jeng Jeng, jeng. jeng, jeng. Ya kan, Ya. untuk Pak Yusuf silahkan untuk memperkenalkan dirinya. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada yang membawa acara, yaitu Aliza dan Aisyah. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak Muhammad Yusuf Arif, biasa dipanggil Pak Yusuf. Iya. Apalagi nih tambahannya nih? Nah, Tanggal lahir kah? boleh. Tanggal lahir di Banuasu Panggal, desa di Barabai, di Kecamatan Pandawan, tanggal 12 Juni 1989. Nah, masih anom kalau Wow, Masya Allah. Ini. Sekitar 30-an Pak lah. 33 kurang lebih dikit. Kurang lebih dikit. Iya. Bapak dulu kuliah di mana? Dahulu Bapak itu kuliah di S1 itu di Universitas Islam Madinah Kabelujuran. Nah, itu kisahnya. Di Universitas Islam Madinah di Fakultas Hadis dan Dirasat Islamiyah. Masya Allah. Itu. Bapak, kenapa Pak Pian bisa masuk di universitas itu kayak itu? Perjuangannya tuh gimana? Nah, Kenapa jadi bisa masuk? Karena mendaftar. bujur pulang. Iyalah. Nah, tepuk tangan penonton. Artinya awalnya itu kisahnya itu, waduh ini dramatis lawan seru-seru juga nih kayaknya nih kisahnya nih. Jadi tahun 2010 itu mencoba-coba mendaftar di kampus di Universitas Islam Madinah. Kebetulan pengumumannya itu biasanya 1 tahun. Jadi kalau daftar 2010 maka akan keluar nama kita nanti setahun kemudian, itu 2011. Nah pada akhirnya 2011 itu kadada ngaran bapak nih kadada, akhirnya patah semangat. Patah semangat tuh kenapa? Karena kayak ini Aliza, hari-hari di apa ngarannya diingat-ingat, dipupuk, dirawat niat atau cita-cita kita mulai dari sanawiyah itu hendak ke Madinah, pokoknya hendak ke Madinah, hendak ke Madinah. Pokoknya hendak aja kada tahu alasannya. Kayak itu kisah awalnya Aisyah. Bayangkan mulai dari sanawiyah sampai 2004 lah, anggap sampai 2010 berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Jadi itu memupuk, memelihara cita-cita hendak benar kuliah ke Madinah tanpa tahu alasannya kenapa. Akhirnya karena biasanya itu 1 tahun hanya ada pengumuman, pas tiba-tiba setelah 1 tahun ada pengumuman nama bapak kadada. Akhirnya patah semangat. Patah semangat tuh karena apa? Karena merasa sudah habis-habis usaha, ternyata kada lulus. Nah, akhirnya sudah banting setir dari hendak kuliah jadi hendak berusaha. Dan dulu sempat, akhirnya kesimpulannya itu sempat berusaha berjualan nasi goreng di muka rumah di Barabai. Kayak itu kisahnya. Setelah itu berlanjut sekitar 6 bulan berjualan nasi goreng, rame pokoknya sudah. Rame itu karena apa? Karena memang belajar bulan nasi goreng. Jadi apapun itu, kalau kita memang bujur-bujur belajar dan tekun, kemudian fokus terhadap sesuatu itu, maka insya Allah pasti akan ada jalan yang baik. Jadi itu pelajarannya. Setelah 6 bulan, tiba-tiba bulan puasa ada kabar dari kawan. Jadi ujar kawan, sob, coba cek internet. Coba cek internet, di pengumuman itu kayaknya ada ngaran ikam. Bapak ini sudah kada memikirkan lagi kuliah, karena sudah karamian berjualan. Sudah tahu di duit jadi ada mikir kuliah lagi, dan memang kada hendak lagi kuliah karena sudah patah hati. Kayak ibarat itu nang kayak orang ditinggalkan kawin tuh kayak apa? Sakit hati. Akhirnya bapak sampai kada percaya tuh kayaknya kisahnya. Coba cekakan pang, minta tolong ngarannya siapa? Bujur aja Muhammad Yusuf Arif jar hati. Dia serangaran seorang juga. Ini kisahnya nih. Masih kada percaya.
Kenapa saking kada percayanya? Karena tadi sempat patah hati. Kemudian coba cariakan kawan-kawan yang teimbai daftar, dicek, intinya ketiga-tiga kawan imbayan yang daftar itu ada seberataan. Akhirnya dasar bujur dan akhirnya berangkatlah ke Madinah untuk melakukan kuliah. Itu kisahnya. 2012 tepatnya. Berarti pian kesini tuh merantau kah? Ke Banjarmasin, Nggih. merantau. Beneran. Tapa bini orang Banjar. Nah, itu kisahnya. Lalu di Banjar. Nah, dan kebetulan Aisyah, mama, bapak, kemudian ading-ading seberatan sudah di Banjarbaru. Jadi di rumah di Baraba itu kosong, cuman kena biasanya keluarga tuh sebulan sekali ke sana. Nah, itu kisahnya. Mm-mm. Motivasi Bapak untuk menjadi guru di sini tuh apa? Motivasi jadi guru lah, ya. Nah, jadi dari perjalanan Bapak itu dari sesuai dengan pendidikan lah, artinya mulai dari SD sampai kuliah itu merasa artinya bersyukur kepada Tuhan bahwasanya belajar itu sampai diberikan nikmat kayak itu, nah sampai belajar ke Madinah. Jadi rasanya kayak kalau kada mengajar itu kayaknya sesuatu yang sangat-sangat rugi kayak itu nah. Jadi tiba-tiba timbul di hati itu rasa atau kehendak aku harus mengajar. Sayangannya kayak ini nah. Pelajaran yang dipelajari selama ini tiba-tiba hanya berhenti di kita kubur selesai sudah. Jadi kebermanfaatan ini Aliza memang dasar harus kita bagi-bagi seluas-luasnya manfaat untuk kebaikan yang lain. Itu kira-kira. Pengalaman mengajar pertama pian tuh di mana, Pak? Dan Oh, kayak apa iya. kayak itu nah? Nah, jadi awal itu pengalaman mengajar itu setelah lulus 2017 kuliah, bulik ke Banjarmasin. Nah, habis itu Bapak pertama mengajar itu di UIN di Antasari menjadi tutor les bahasa Arab waktu itu. Itu awal-awal di sana, pemulaan. Jadi mengajar mahasiswa yang baru istilahnya pelajaran bahasa Arab. Kemudian sambil itu Bapak pun juga mengajar waktu itu di pondok pesantren di Darul Hijrah Putra. Nah, dan sekaligus juga di An-Najah Putri di Cindaalus sama parak aja pondoknya tuh beparakan. Jadi kita mencapil ke sini, capil pulang ke sini. Nah, modelnya kayak itu nah. Habis itu di sana bertahan sampai di Banjarbaru itu di Martapura 1,5 tahun kurang lebih. Habis itu baru setengah tahun kemudian masuk di SMA Sabilal. Jadi di sana istirahat atau ampih. Kenapa jadi ampih? Karena waktu itu ada kejadian kecelakaan. Akhirnya bapak ini kayak kada tapi wani lagi kayak itu nah, asa kada harap lagi hati jalan berkendaraan jauh kayak itu. Akhirnya ya sudahlah, ada kawan di Karasi di jauh. Udah kita coba-coba ini sekali lagi akhirnya timbul pulang. Ini kada kawa cuman sampai di sini aja nih. Artinya ini harus memang materi kebermanfaatan ini, tujuan kebermanfaatan ini harus dialurakan lagi. Aku harus mengajar lagi, kemana yuk? Nah, jadi bapak itu kada pernah berpikiran terlalu muluk lah, artinya mengajar harus di mana. Yang penting aku harus mengajar, titik. Sampai situ aja. Di manakah? Di manakah? Kada mesti di pondok, kada mesti di instansi apapun, yang penting aku harus mengajar. Tiba-tiba terpikirlah, kayaknya coba-coba pang di Sabilal istilahnya kayak itu nah. Daftar, ajukan berkas. Setengah tahun kemudian habis itu dipanggil ke lembaga pendidikan Islam Sabilal Muhtadin. Kayak itu kisahnya. Pian mulai daftar ke SMA nih Pang tahun berapa, Pak? Di SMA ini daftar tahun berapa ya lah diinget nah. Kada ingatan Kira-kira lagi. tuh. Kira-kira tuh 2018-an akhir atau 2019 awal. Kayaknya 2018 Pang lah. Kayaknya. Anggap aja 2017 1 tahun atau 2 tahun kan 2018-an lah. Berarti 2019-an kurang lebih. 2019. Nih Pak, mungkin masih ada beberapa yang belum tahu nih. Apalagi kan guys, ading-ading kita mungkin yang Iya. hendak masuk sini, yang nonton podcast kita mungkin. Iya, Pian iya. nih mengajar mata pelajaran apa Pak di sini? Ya. Jadi kebetulan Bapak ini mengajar di sini adalah bahasa Arab. Cuma ini biar tahu lah ading-ading yang hanya masuk atau
Ading-ading yang masih di SMP, di sanawiyah, di luar sana yang hendak masuk ke SMA Sabilal, apa aja ya kira-kira pelajaran bahasa Arab yang kau diambil di SMA Sabilal Muhtadin? Nah, jadi ketika Bapak masuk di SMA Sabilal Muhtadin itu diberikan pelajaran untuk mengampu pelajaran bahasa Arab. Cuma uniknya itu di SMA kita ini, karena kepala sekolah kita ini kalau menurut Bapak Haji Selamat itu visioner orangnya. Visioner dan inovatif. Bapak itu mengakui benar 2 poin itu ada benar di Sidin. Sidin tuh menghendaki nang kayak apa yo sakira aja Sidin. Pelajaran pian ini Pak Yusuf bahasa Arab itu satu, supaya materi bahasa Arabnya, kaidah bahasa Arab sampai percakapan sederhana itu kawa tuh kayak apa caranya. Satu. Kemudian nang kayak apa supaya ada materi tentang akhlak. Dua. Nang ketiga adalah kayak apa supaya kakanakan anak-anak yang di SMA Sabilal Muhtadin ini ketika ini lulus ini tuh bisa apa aja segala macam kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat kita. Ini banyak bener aja Bapak ini materinya nih. Sedangkan alokasi waktu bahasa Arab itu kan kita 1 minggu itu 1 kelas 2 jam ya lah. Nah, kayak apa caranya sedangkan yang hendak dimasukkan ini banyak dan ini memang penting sebenarnya. Akhirnya Bapak mulai memikirkan, kelas 10 itu adalah fokus tentang masalah materi bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, pengayaan kosakata, pembuatan kalimat, serta tentang percakapan sederhana di dalam bahasa Arab. Tujuannya apa untuk kelas 10? Tujuannya adalah untuk memberikan kemampuan, keterampilan kepada siswa kelas 10 supaya inya sakadanya, nah kira-kira tujuannya sakadanya ketika inya ke Arab berumrah kah atau ada apakah kayak itu bahaji kah, sakadanya inya hendak menukar obat sakit parut tuh bisa berpandai orang Arab. Kayak apa contohnya? Ya Syekh umpama anak, kan kita tahu anak kan saya. Anak sakit apa sakit? Wajion, sakit wajion. Sakit anak wajion parut. Tahu yalah sakadanya bisa itu. Artinya dengan keterbatasan jam pelajaran di sini cuman tetap tidak mengurangi substansi yang bisa ditangkap atau yang bisa dimanfaatkan oleh siswa di sini. Kemudian materi bahasa Arab di kelas 11 itu adalah tentang akhlak atau adab fokusnya. Makanya Bapak carikan materinya adalah dari pepatah atau syair-syair atau tentang nasihat-nasihat berbahasa Arab. Jadi kada lepas dari bahasa Arabnya. Yang mana tujuan daripada fokusnya adalah akhlak atau karakter, itu akan memberikan implikasi atau dampak kepada anak-anak kita tuh supaya kawainya berkarakter. Jangan pandir nang kada karuan lah. Bepandir jangan mau umpati yang sekarang viral di masyarakat lah. Nah, jangan. Di SMA Islam kada boleh kayak itu. Karena sedikit-sedikit duduk di mana-mana yang seumuran buah nikam SMA nih mendengar ngarang-ngarang binatang tuh rancak benar. Nah, ini yang menjadi tujuan materi kelas 11 itu adalah tentang karakter. Dan bubuhan siswa itu tahu sebenarnya kalau kayak Bapak mengajar bila mendengar bepandir binatang-binatangan, awas saja. Dalam artian ini adalah sebuah pendidikan. Hanya saja kalau Bapak pribadi porsinya tuh Bapak beri dosis tinggi, supaya masih. Iyalah. Adalah pernah mendengar di SMA kita nih nang nyaring berucap umpama nih, bungul, adalah. Kadada. Nah, jadi guru-guru di sini seberataan sepakat. Iyalah, supaya apa? Jangan sampai anak kita ini karakternya itu mengumpati karakter nang kada baik nang sekarang di masa-masa bubuhannya. Kemudian di kelas 12 materi bahasa Arab itu adalah materi tentang ritual keagamaan yang ada di masyarakat kita. Akhirnya berpikir pulang, apa ini materinya? Akhirnya Bapak keingatan dulu kejadian dengan diri Bapak seorang. Bapak ini bahari kada kawal lagi menghindar rancak benar ini kejadian ini rancak kada kawal lagi menghindar, disuruh orang membaca tahlil, disuruh orang membaca doa haul, disuruh orang jadi imam tarawih. Dan lucunya itu disuruh wara Aliza cuma kada diberi judulnya bukunya. Artinya orang tuh tahunya nih suah di pesantren pasti bisa.
Kayak itu nah Aisyah. Akhirnya dengan kesadaran sendiri dahulu menghafali seberatan itu. Nah jadi akhirnya hafal seberatan. Jadi pengalaman Bapak itu Bapak tulisakan ke dalam sebuah tulisan yang Bapak beri judul Rempah Kampung. Nah jadi makanya Rempah Kampung itu berisi segala macam kegiatan agama yang ada di masyarakat kita Banjar. Mulai dari mengimami sembahyang fardu 5 waktu, iyalah doa mendoa setelah salat fardu, kemudian apalagi penyelenggaraan mayit mulai pasca meninggal di sini kayak apa cara menanganinya bingung kita. Nah di situ ada sampai ke talqin atau manalakin je orang kita di kubur. Kemudian apalagi dua kunut, dua mendoa, kemudian apalagi betahlil, apalagi menyembelih hewan kurban, sampai praktiknya kita ajarkan. Kemudian apalagi membaca manakib, masih akan menjadi tambahan materi nanti nih. Habis itu apalagi batasmiyah, beakikah dan lain sebagainya. Pokoknya khutbah juga ada nih untuk lelakian, dilajari khutbah, bibinian pun dilajari kultum, supaya ketika inya kaina ke masyarakat, inya tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat yang biasa saja, tetapi inya menjadi pioner kawa kena memimpin masyarakat. Itu tujuannya tak diadakan materi bahasa Arab di kelas 12 adalah materi Rempah Kampung, yang mana berisi tadi tentang materi kegiatan keagamaan di masyarakat. Nah kurang lebihnya kayak itu. Selain ngajar bahasa Arab nih, dengar-dengar Bapak juga ngisi ceramah di sekolah gitu. Nah, ada. Jadi di sekolah kita nih ternyata ada program yang mungkin di lain itu ada juga, cuman di tempat kita maksimalkan. Program apa itu? Itu adalah program kegiatan Jumat Baiman. Nah, apa aja kegiatannya? Nah, jadi kegiatan Jumat Baiman itu adalah kegiatan yang memiliki irisan atau ada sinkronisasi, integrasi antara pelajaran kelas 12 tadi tentang kemampuan apa ngarannya kegiatan keagamaan itu diaplikasikan di situ. Ya kalau yalah biasanya lah mulai dari sholat apa duha, apalagi baca tahlil, apalagi membaca ya Yasin. Nah dilanjutkan biasanya dengan adanya ceramah agama ya kalau. Nah yang mana konten-kontennya itu adalah bagaimana memberikan materi atau tambahan informasi kepada siswa dan siswi kita supaya inya ada tambahan ilmu keagamaan. Nah, yang mana ini sebenarnya luar biasa. Kalau boleh disambat ini sama kayak pengajian di luar Pak, sama. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin. Bapak ini cuma salah satu sebenarnya, kayak Pak Haji Mukni, kemudian lagi kadang diundang oleh kepala sekolah narasumber yang ada di luar yang sering mengadakan pengajian atau pembacaan, nah itu diundang ke sekolah kita. Nah jadi itu salah satu kegiatan plusnya di SMA Sabilal Muhtadin. Apalagi? Jadi Pak, kesan pesan pian selawas mengajar di SMA Islam Sabilal Muhtadin nih kayak apa? Nah itu. Kesannya satu, kondisi artinya kondisi lingkungan baik dari kalangan guru itu luar biasa. Luar biasanya artinya di dalam kedinamisan guru, karakter guru itu ternyata terdapat sebuah keharmonisan. Meskipun dinamis itu kan berubah-ubah banyak, tetapi harmonis. Itu dulu yang paling pertama. Jadi guru-gurunya di sini alhamdulillah kompak seberatan. Itu satu. Yang kedua, siswanya pun rame itu dalam artian pasien. Nah, itu maksudnya. Jadi sebuah kondisi di SMA Sabilal Muhtadin itulah sebuah kondisi yang kalau menurut Bapak sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat kondusif sesuai dengan semangat kita untuk sama-sama belajar dan memperbaiki diri. Itu kira-kira kesannya. Oh iya Pak, kita tanggal 18 ini kan Isra Mi'raj. Boleh cerita sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj itu bagaimana? Oh, oke. Nah, jadi Isra Mi'raj itu adalah merupakan sebuah fenomena kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan ini fenomena adalah termasuk fenomena yang sangat azim atau sangat luar biasa. Yang mana kenapa jadi disebut besar? Karena secara kesimpulan
pengalaman Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW itu sudah tidak masuk lagi di nalar. Masuk lagi di nalar, kada masuk. Kenapa kada masuk? Karena secara singkat Isra yaitu perjalanan Rasulullah mulai dari Madinah ke Palestina di Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi sampai ke langit ketujuh, sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, kemudian melanjutkan lagi hingga bertemu dengan Tuhan. Itu dari proses atas sampai turun kembali ke Madinah itu hanya sebagian malam, kada lawas. Artinya ini masuk akal lah secara ilmiah. Kada nalar, kada ilmiah. Tetapi yang berfungsi di sini adalah apa? Iman. Nah, ini kisah singkatnya. Jadi cerita Isra Mi'raj itu satu adalah sebuah perjalanan atau fenomena besar yang dialami oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, di dalam Isra Mi'raj itu adalah sebuah momen di mana Allah itu atau Tuhan menghibur Nabi kita. Kenapa jadi dihibur? Karena tepat pada tahun tersebut ialah beruntun-runtun datangan musibah dan cobaan, bukan musibah, ujian lah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya Allah Tuhan kita nih jadi menghibur Nabi ini apa? Yang pertama bini Sidin wafat. Siapa? Khadijah. Kemudian bini Sidin ini Sayyidah Khadijah ini orang yang mungkin sangat-sangat atau paling disayangi oleh Nabi. Bahkan saking disayangi Nabi ini bini Sidin Khadijah ini di dalam beberapa riwayat itu disebutkan selama Sidin kawin lawan Sayyidah Khadijah, Rasulullah tuh satu kada poligami. Berarti menandakan luar biasa bini Sidin ini. Iyalah. Jaka ibu tuh paket lengkap komplit. Nah mungkin kada dimiliki oleh bibinian yang lain setelah Sidin. Sekomplit itu. Yang kedua, orang yang paling luar biasa membantu perjuangan Nabi mulai dari nol sampai saat itu. Bayangkan Sayyidah Khadijah itu adalah seorang perempuan atau saudagar yang kaya raya. Mungkin kira-kira paling penyugihnya di Mekah pada saat itu. Kenapa jadi paling penyugihnya? Karena memang Sidin usahanya Sidin bisnis dan turun-temurun dari Kai Abah Sidin sampai ke Sidin. Anggap seandainya Sidin paling sugih Banjarmasin kira-kira. Beisi duit umpama triliunan, habis. Duit itu tuh habis. Gasan apa? Gasan membela Rasulullah dan agama Tuhan. Nah, jadi wafatnya Sayyidah Khadijah itu memberikan dampak yang luar biasa menyedihkan bagi Rasulullah. Jadi Sidin sedih. Kemudian apalagi jadi Nabi itu dihibur pada tahun itu juga wafat juga yaitu paman Sidin yaitu Abu Thalib. Abahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Paman tetapi sudah kayak kuitan. Kenapa jadi kayak itu? Karena mulai dari lahir sampai dari lahir di kandungan Abah Sidin kan meninggal. Iyalah wafat umur berapa bulan di kandungan? Umur 2 bulan. Setelah lahir terpisah lawan mama selama berapa tahun? 6 tahun kurang dikit. Hanyar terkumpul lawan mama. Terkumpul satu mat lawan mama, wafat pulang mama. Umur 6 tahun. Diharagukai sampai umur 10 tahun. Kayaknya 10 pang 2 tahun, 8 tahun. Wafat kai. Nah, mulai dari 8 tahun sampai Sidin segandal itu, siapa yang membela, siapa yang menyayangi, siapa yang memperhatikan paman. Jadi kayak Abah Sidin juga paman. Nah, meninggal Sidin wafat, kayak apa kada sedih? Bini meninggal, Abah meninggal. Bini adalah orang yang paling dekat secara rohani dengan kita, secara jasmani. Kemudian paman atau kuitan adalah orang yang terdekat secara rohani. Dua-duanya nih bulik, ayo pikirkan. Kayak apa kada sedih? Nah, akhirnya itulah hiburan kepada Rasulullah. Belum lagi kisah penolakan dakwah di Taif, ditawaki orang pakai batu dan lain sebagainya. Jadi banyak benar kisah-kisah duka yang dialami oleh Rasulullah pada tahun itu. Akhirnya Sidin diberangkatkan oleh Tuhan atau dihibur Tuhan dengan fenomena Isra dan Mi'raj. Kemudian lagi dua sudah yalah. Yang pertama tadi adalah fenomena besar dalam Islam yang hanya bisa dinalar dengan keimanan. Yang kedua adalah hiburan kepada Rasulullah
Rasulullah. Yang ketiga adalah di sini adalah sebuah momentum di mana ketika kejadian Mi'raj itu Rasulullah membawa sebuah pesan atau amanah besar dari Tuhan, yaitu tentang syariat sholat fardu 5 waktu. Nah, jadi dan ada banyak macam-macam fenomena-fenomena yang luar biasa terkait tentang kejadian Isra Mi'raj. Singkat kisah, jadi ketika Rasulullah SAW pada suatu malam, yaitu malam di bulan Rajab, Sidin itu guring atau berabah di ranjang Sidin. Antara tidur dan jaga, kayak kita tuh kayak rarawayan ya orang Banjar juga. Ya ada, ya orang hulu sungai rarawayan. Rarawayan itu apa? Itu sebuah kondisi tiguring kada, bangun kada, cuman kesadaran ada. Ngalih kalau indah kan. Nah, jadi saat itu Nabi itu melihat ke atas. Belah nih, pelihat Sidin, atap rumah Sidin itu belah dan terbuka sampai ke langit. Turunlah kemudian Sayyidina Jibril alaihi salam. Beserta apa? Beserta burak. Tahulah burak itu apa? Burak itu di dalam sebuah riwayat ada yang menyebutkan dia adalah seekor binatang atau dabbah dalam bahasa Arab, yang mana besarnya itu warnanya putih dulu, kemudian besarnya itu lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Menengah aja. Dan kecepatan burak ini makanya disebut burak tuh apa? Barqun. Kilat tuh kayak apa? Cepat. Trek. Kecepatan cahaya tuh berapa kalau dikonversi secara ilmiah? Sampai sedetik penghanya. 1 detik cahaya itu melewati sampai 300.000 kilometer, bayangkan. 300. Detik cahaya. Burak tuh kayak apa kira-kira? Dan burak lebih cepat daripada itu. Jadi kira-kira sesuai lah tunggangannya Nabi ini sampai Isra Mi'raj atau sampai 1 mat aja. 1. Jadi ketika itu setelah dibawa burak nih malu-malu kucing, malu-malu burak aja lah. Kenapa jadi supan? Karena ada kisah nang luar biasa, kisah burak ini sebelum diutus oleh Tuhan untuk mendampingi Nabi Isra dan Mi'raj. Jadi kisahnya setelah burak itu mendengar, jadi ketika Jibril mendatangi ke surga mencari burak namanya nih yang bakal dijadikan tunggangan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Saat itu ada banyak burak nang gagah-gagah, nang bunga-bunga, nang berasi-berasi, nang luar biasa. Banyak nah hendak menampilkan diri. Nah, bedul kamu kasih dipilih Jibril. Di antara sekian banyak burak itu ada seikung burak kurus, sedih, muhanya. Habis itu lagi kayak murung, kayak membatin aja bahasa kita. Membatin dihantamnya dada, jerah gitu. Habis itu Jibril tuh langsung ke sana menanyai, "Kenapa kamu hai burak?" Jadi kayak itu. Nang kayak orang nang kada makan sekian ribu tahun. Lesu itu nah. Jadi ujar burak, "Wahai Jibril, semenjak dari 40.000 tahun yang lewat, 40.000 tahun yang lewat, aku tuh pernah mendengar ada sebuah nama yang mana nama itu disandingkan dengan Tuhan namanya, dan dikenal bahwasanya nama itu adalah kekasih Tuhan. Mulai saat itu Jibril burak, aku tuh rindu banget bertemuan orangnya. Nah, jadi karindangan burak nih kisahnya. Mulai saat itu burak sampai saat ini. Dan ketika sampai saat ini uji burak aku kada pede lagi. Kenapa jadi kada pede? Selama sekian ribu tahun aku nih membatin, memikirkan akhirnya kayak ibadah makan tuh kada terurus dan lain sebagainya. Saking kagenangan bener nih lawan kekasih nih. Siapa kekasih Tuhan? Akhirnya burak itulah yang dipilih karena cintanya kepada Rasulullah. Itulah yang menjadi. Sampai kepada Rasulullah lalu supan naik. Nang kayak apa ya orang hendak lawan nang bibinian kah kisir-kisir ya, kalau imba datang lalu supan-supannya lagi ya lah. Nah, sadar diri lah modelnya kayak itu ya, kalau karena kekasih Tuhan. Akhirnya Rasulullah Rasulullah hibur burak tadi, akhirnya burak tadi berubah seketika menjadi bagus luar biasa. Mau uji orang bahari ada doanya kata burak ya orang.
Kira-kira itu namdilnya. Jadi memang ada dua nabi yang terkait tentang itu. Hanya Buraq tadi tentang bahagia. Singkat kisah, berangkatlah mulai dari Madinah. Sebelum berangkat dibelah dahulu dada Nabi. Mulai dari ujung nih ulu hati sampai ke perut, dibelah, dibersihi hati Nabi, dibasuh dan diisi dengan iman dan hikmah oleh Jibril. Artinya orang yang hendak bertemu Tuhan harus bersih. Nah, ini kunci ini bagi kita, harus bersih. Singkatnya langsung berperjalanan ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa apa yang ditemukan oleh Rasulullah? Di situ Sidin sudah dihadang oleh jamaah para nabi dan para rasul. Kan kayak Pak disediakan sudah tempat. Dan Sidin situ mengimami para nabi dan para rasul. Kemudian setelah itu Sidin naik bersama Jibril dan Buraq memasuki ke langit dunia. Setelah habis langit dunia, ada tahu juga langit dunia ini inget mana lah, kilometernya tuh berapa, ada tahu, ada denang tahunya. Sampai habis langit dunia, hendak memasuki langit pertama, Jibril nih, cakap bahasa kita mengatuk lawang. Assalamualaikum, salam. Siapa nih? Jibril. Jadi yang Jibril ini ditakoni oleh penjaga langit siapa? Jibril. Maaf Pak Jibril, aku membawa Muhammad. Lawan siapa yang lawan Muhammad? Sudah diutus kamu Muhammad. Kata-katanya, perhatikan. Berarti nabi kita tuh sudah namanya sudah terkenal sebaharian. Cuma belum diutus ke dunia. Nah, sekarang sudah diutus orangnya. Sudahkah diutus wahai Jibril orangnya? Sudah, ya Jibril. Akhirnya dibukakan oleh malaikat penjaga pintu langit pertama. Di langit pertama bertemu siapa? Bertemu Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam mengucapkan salam. Marhaban bibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anakku dan nabi yang saleh. Kenapa jadi mengucapkan angka itu? Karena Muhammad Rasulullah adalah merupakan keturunan secara jasmani daripada Nabi Adam. Jadi wajar sih menyebut anak. Nah, melanjutkan lagi ke langit kedua bertemu Nabi siapa? Bertemu dua ikung Nabi langsung sekaligus. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Di sana bersapaan pulang, saling mendoakan pulang. Lanjut lagi ke langit ketiga bertemu Nabi siapa? Nabi yang paling bunges siapa? Nabi Yusuf. Di sana sama didoakan juga oleh Nabi Yusuf. Nabi kita nih didoakan Sidin. Lain bapak lain. Ini Bapak Yusuf lah. Ini Bapak Yusuf. Ini bapak itu Nabi ya Allah. Di langit keempat bertemu Nabi siapa lagi? Nabi nang pemulaan, menulis bisa menulis, nang bisa membuat pakaian Nabi siapa yuk? Nabi Idris. Nabi Idris yalah, yang ujar bahasa wah ini disebut Hermes bukan Yunani. Nabi Idris. Jadi label merek tas itu atau pakaian itu sebenarnya diambil daripada Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima Nabi siapa lagi terus? Adalah Nabi Harun. Nabi Harun ini siapa? Sama-sama diutus dengan Nabi Musa. Nah, langit ke-6 adalah langit kelima Nabi Harun, langit ke-6-nya adalah Nabi Musa. Sama, setiap kali bertemu Nabi ditarhib, selamat datang Nabi yang soleh, selamat datang Nabi yang soleh. Didoakan lagi. Kemudian di langit ke-7 yang terakhir bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, yang mana Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi dan rasul. Akhirnya setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, dibawa lagi ke atas oleh malaikat Jibril, yaitu ke wilayah Sidratul Muntaha, yaitu batas akhir alam. Karena di atasnya itu adalah alam ketuhanan. Di sana kita bertemu. Jadi di Sidratul Muntaha itu cakaibat sebuah wilayah. Di situ Nabi dilihatkan dengan macam-macam fenomena. Dilihatkan surga dan neraka, dan berbagai macam siksaan dan yang ada di neraka, dan berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. Kemudian lagi dilihatkan lagi Nabi di situ dengan sebuah pohon besar di Sidratul Muntaha itu, nang mana ujar Rasulullah ganal daunnya itu nang kayak talinga gajah. Wah, ganal benar. Salamber daun tuh kayak talinga gajah. Jadi di situ banyak fenomena-fenomena besar yang ada di sana. Kemudian di Sidratul Muntaha itu juga Nabi bertemuan lawan
siapa? Di langit ketujuh ialah Sidratul Muntaha bertemu lawan Nabi Ibrahim. Di mana posisinya di Baitul Atiq. Apa Baitul Atiq? Nah, Baitul Atiq itu adalah tempat di mana tawafnya atau Ka'bahnya para penduduk langit. Jika orang kita di dunia, Ka'bah kita adalah di mana? Di kota Makkah. Nah, itu manusia kalau yang tawaf ialah. Nah, kalau di langit itu adalah Baitul Atiq. Baitul Ma'mur, salah, Baitul Ma'mur. Jadi Nabi Ibrahim tadi di langit ketujuh di Baitul Atiq, adapun Baitul Ma'mur itu di Sidratul Muntaha, tempat tawafnya para malaikat. Nah, setelah itu barulah Rasulullah disuruh oleh Jibril, Muhammad lanjutkan perjalanan kamu bertemu dengan Tuhan. Ujar Rasulullah, kenapa menyambut melanjutkan seorangan? Maka dari awal digani'i, kenapa di sini disuruh seorangan? Ujar Rasulullah, Jibril, kenapa? Jadi aku ditinggalkan disuruh seorangan. Ikan maka diumpat kah? Kada ujar Jibril. Salangkah aja aku wahai Muhammad masuk ke dalam melewati Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar. Ujar Jibril. Artinya di situ adalah pertemuan yang sakral atau penggalian sebuah jati diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Tuhan. Dan disitulah diberikan wahyu salat fardu lima waktu. Dan akhirnya Rasulullah setelah diberikan fardu 5 waktu, asalnya tuh 50. Sampai ke langit ketujuh melewati Nabi Ibrahim, ditahan Nabi Musa di langit keberapa tadi? Ke-6. Ujar Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang ikam dapat dari Tuhan? Ujar Nabi kita, kami yang aku dapat wahai Musa dengan Tuhan adalah salat fardu 50 waktu. Ujar Musa, bujur inggih. Bebulik bahasa lawan Tuhan. Bepadah kurangi akan. Karena Muhammad tanya kada papa kada umatku ni lebih ganal panjang umur, kuat pada umat ikam kada tahan. Bebulik Nabi kita nih kepada Tuhan. Dikurangi separuh menjadi berapa? 25. Turun pulang disinggahi Nabi Musa pulang. Apa Muhammad kayak apa kisahnya? Dikurangi separuh. Kada kawa Muhammad tanya kada tahan umat ikam. Bahasa lagi minta. Bebulik pulang Nabi kita nih lawan Tuhan. Turun pulang dikurangi menjadi 5. Tetap disambangi Nabi Musa. Muhammad berapa? 5 Musa. Jadi ujar Nabi Musa pulang, kada kawa kada tahan masih umat ikam. Ujar Nabi kita apa? Wahai Musa, asa cukup aja sudah nah. Aku supannya sih Din. Nih etika Nabi kita. Aku supan sih Din. Jadi Nabi Musa ini ka-7 benar mandiri, ka-7 benar manakuni Nabi kita. Makanya bergelar napa Nabi Musa yuk. Kalimullah, orang nang sapamandiran nang bepandir yalah dan dengan Tuhan. Makanya ka-7 benar betakon. Ka-7 benar bepandir saja. Akhirnya kembalilah turun Nabi kita tadi bersama Jibril dan Buraq diantar kembali ke Madinah. Dan rute ini terjadi hanya dalam kurang dari 1 malam. Sangat luar biasa. Jadi yang sanggup mengimani ini hanyalah iman rasional, logika yang bersumber dari IQ, EQ dan SQ itu sudah kada mampu lagi menalar kebenaran ini. Dan ini dibuktikan oleh siapa? Sahabat Nabi kita yaitu Sayyidina Abu Bakar. Apa ujar Sayyidina Abu Bakar ketika didatangi orang kafir Quraisy? Abu Bakar, nah takoni lati Muhammad berkisah hano kami. Ini perjalanan mulai dari Madinah ke Palestina, kemudian ke langit ke-7 sampai bertemu Tuhan hanya dalam 1 malam kurang. Percayalah ikam Abu Bakar. Ujar Quraisy. Ujar Abu Bakar apa? Lebih pada itu aku percaya. Man. Kita ini kayak apa seandainya hidup zaman itu percaya lagi kita. Insyaallah. Bisa Insyaallah ya lah. Tapi bisa jadi kita kada percaya. Iyalah. Nah, jadi yang mengimani itu, yang kau menangkap itu hanyalah iman. Makanya Abu Bakar itu disebut atau diberikan gelar As-Siddiq. Itu orang yang sangat mempercayai. Mana pada saat itu orang mendustakan, Siddiqnya percaya. Nah, itu kira-kira mungkin kisah singkat daripada fenomena Isra dan Mi'raj. Jadi fenomena yang sangat luar biasa. Wah, Masya Allah, luar biasa benar. Apa? Penyampaian dari Iya, Sidin. bujur.
Kami ucapkan terima kasih banyak nih Gasan Sama-sama. Bapak. Terima kasih sudah akan Sama-sama. datang ke podcast kami ya Pak. Sama-sama. Nah, jadi ini juga gasan kawan-kawan kita yang mungkin masih bingung hendak mencari sekolahan, hendak lanjut ke sekolah mana. Bisa langsung aja Buan Pian lanjut ke SMA Islam Sabil Al Muhtadi. Alamatnya mantap. di Jalan Malkontemuan nomor 12 RT berapa? RT berapa? Ya, RT. Nah, itulah ya, pokoknya. itulah pokoknya. Cari aja di Google. Amun Buan Pian hendak nyaman, bisa langsung aja di kepoi Instagramnya SMA Islam Islam Sabilal Muhtadin. Pokoknya pasti dapat lah. Inggih, Oh pasti iya. aja. Oh. Nyaman aja dicari ya Allah. Iya. Untuk info pendaftaran silahkan baca di bawah ini. Adalah. Ada dong. Demikian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dia yang tadi Yang tadi jawab ya Allah. ya tutup jadi langsung. Ya, Ya, mari kita tutup dengan bacaan Demikian podcast hari ini. bimbay Demikian podcast satu, hari ini. Ada bapak nah. satu, dua, tiga. Demikian podcast kita hari ini. Ulang. Demikian podcast kita hari ini. Demikian podcast Belum. Astagfirullah.